Menantu Super Han San Qian. Bab 6206, Pilihan. Kepala utusan itu memandang Sulong, meskipun aku adalah panglima tertinggi, kau adalah putra dari kepala Aula Lama. Dalam analisis terakhir, kau dan kepala Aula Lama memiliki klan dan garis keturunan yang sama. Jadi, pada saat yang paling kritis ini, keputusan tetap berada di tanganmu. Kepala utusan itu mengucapkan kata-kata yang begitu rendah hati pada saat yang kritis ini. Dalam arti tertentu, ini agak mencurigakan karena ingin melempar tanggung jawab. Namun, dalam arti tertentu, pihak lain melepaskan niat baik. Memberikan hak untuk memilih kepada Sulong, tentu saja, jika ada masalah, itu pasti kesalahan Sulong pada akhirnya. Sebagai panglima tertinggi, dia tidak membuat pilihan, tetapi memberikannya kepada Sulong. Tentu saja, ini dicurigai sebagai tindakan melempar tanggung jawab. Namun, pada saat yang kritis, membiarkan Sulong, kepala Aula Cabang dan putra dari kepala Aula Lama, membuat pilihan nasib, sebenarnya, dari sudut pandang manusia, sangat berhutang budi dan dihormati. Oleh karena itu, masalah ini memiliki sisi baik dan buruk, dan kuncinya terletak pada bagaimana Sulong melihatnya. Sulong bukanlah orang yang gegabah. Ketika dia mendengar bahwa utusan utama memberinya kekuatan untuk membuat pilihan, dia merasa sedikit emosional untuk sementara waktu. Bagaimanapun, siapapun yang ingin melakukan ini sebenarnya membutuhkan tindakan tertentu. Bukan hal yang mudah untuk meminta seseorang menyerahkan kekuasaan tertinggi. Sulong memikirkannya sejenak, lalu menghela nafas dan berkata, jika kamu ingin mendengarkan pendapatku, pendapatku adalah berusaha sekuat tenaga untuk melawan Han San Qian terlebih dahulu. Aku tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan, tetapi kita juga harus berusaha sekuat tenaga untuk melawannya sampai dia lelah. Kepergiannya adalah martabat terakhir kita. Meskipun kepergian seperti ini mungkin karena Han San Qian telah cukup berjuang dan pergi sendiri, itu bukan penghargaan mereka, tetapi bagaimanapun juga, itu setidaknya merupakan kepergian yang layak. Ini juga dapat memungkinkan mereka untuk menenangkan bawahan mereka, meskipun penenangan semacam ini harus menemukan cara untuk membujuk bawahan, seperti mereka memukul Han San Qian pergi. Dengan cara ini, moral akan rendah, tetapi tidak akan sampai pada titik putus asa. Setelah itu, mereka akan mengatur ulang personel dan mundur dari medan perang untuk menyelesaikan penyerahan diri dan menyerah tanpa ada yang menyadarinya. Ini agak memalukan, tetapi setidaknya satu manfaatnya adalah mereka telah menghemat sejumlah tenaga kerja. Tetua keempat telah mengikuti Sulong selama bertahun-tahun dan cukup pintar untuk segera memahami maksud Sulong. Kepala istana bermaksud agar kita tetap mundur, tetapi kita tidak dapat mundur dengan cara yang terlalu memalukan. Sulong mengangguk dengan berat, ya, itulah yang kumaksud. Aku ingin tahu apa pendapatmu. Keempat tetua saling memandang dan pada dasarnya setuju dengan pendekatan ini. Tidak ada cara lain, dan tidak ada pilihan lain. Namun, pendapat mereka tidak penting. Yang penting adalah ketiga utusan itu. Mereka datang atas nama Aula Utama, dan sebagian besar pasukan Aula Utama mematuhi mereka. Oleh karena itu, jika mereka tidak setuju dengan pendapat Sulong, masalah ini mungkin tidak akan berhasil. Ketiga utusan itu saling memandang. Meskipun mereka tidak ingin membuat keputusan ini, sebenarnya tidak ada cara lain saat ini. Akan sulit untuk melapor kepada kepala Aula setelah kita kembali. Kami memimpin elit Aula Utama dan Aula Cabang untuk mengepung Han San Qian, tetapi berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi kami berharap kepala Aula Su dapat membantu kami menjelaskan kejadian hari ini di depan kepala Aula Lama, jika tidak, mereka pasti akan dipenggal. Sulong mengangguk, tak usah khawatir, ketiga utusan itu. Kau dan aku sama-sama berada di perahu yang sama. Kita berbagi kehormatan dan kehinaan. Karena itu, berdasarkan hal ini, kita harus memikul tanggung jawab atas masalah yang telah kita perbuat. Ketika saatnya tiba, jika kepala istana lama ingin membunuhku, aku pasti akan menerimanya bersama kalian. Dengan penyimpangan Sulong, ketiga utusan itu tidak memberikan bantahan apapun. Inilah yang mereka inginkan. Baiklah, karena semua orang telah menerima persyaratan minimum ini, kupikir semua orang telah meletakkan beban yang berat. Sulong berkata, menunda Han San Qian dan membiarkan Han San Qian pergi adalah hasil terburuk. Sekarang, kita dapat mencoba yang terbaik untuk mengalahkannya, jadi mari kita lakukan bersama. Ya, beberapa orang menerima perintah dan memang memiliki rencana terburuk. Mereka juga melepaskan beban terbesar dan meningkatkan semangat juang mereka. Mari kita kembangkan kemegahan terakhir ini.
Setelah berbicara, Sulong membawa semua orang ke Han San Qian lagi. Bab 6207, Beruntung. Kedua belah pihak dengan cepat terlibat dalam baku tembak. Karena upaya gabungan Sulong dan yang lainnya, daya tembak menjadi lebih ganas dalam sekejap. Para prajurit yang ingin melarikan diri mulai mendapatkan kembali banyak moral satu persatu karena partisipasi orang-orang besar ini. Mereka melakukan pengepungan dan penindasan yang kuat terhadap Han San Qian. Pada saat yang sama, mereka juga membuat perubahan tertentu pada pengepungan dan penindasan, dengan fokus pada perlawanan dan dilengkapi dengan konsumsi. Di mana Han San Qian ingin menyerang, sering kali tidak ada terlalu banyak perlawanan dan akan mundur secara tidak sadar. Namun, pihak lain akan mendekati Han San Qian sampai batas tertentu. Dengan cara ini, itu seperti hiena yang mengelilingi singa, mengepung tetapi tidak menyerang. Anda menyerang dan saya mundur, bermaksud untuk menghabiskan kekuatan fisik Han San Qian. Dalam hal ini, serangan Han San Qian mulai mandek sampai batas tertentu, dan daya mematikan yang dibawa oleh serangan keseluruhan tidak lagi sebaik sebelumnya. Dalam hal ini, Han San Qian sendiri juga sangat jelas bahwa jika dia terus seperti ini untuk waktu yang lama, Han San Qian tidak akan mampu bertahan lama. Dia melirik Sulong dan yang lainnya. Melihat mereka relatif tenang, sepertinya mereka siap untuk melawannya sampai mati. Namun, semakin tenang mereka, semakin Han San Qian tahu bahwa mereka pada dasarnya panik. Jadi, tujuannya pada dasarnya tercapai. Memikirkan hal ini, Han San Qian terbang dan mengusir semua orang di sekitarnya. Dia berdiri di udara seperti dewa dan berteriak dengan dingin, "Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Jika kamu ingin mati, teruslah datang." Begitu kata-kata itu jatuh, Han San Qian mendesak energi yang di dalam tubuhnya. Untuk sementara waktu, dia sangat ganas. Hanya melihatnya saja membuat orang merasakan kengerian orang ini. Semua orang, jangan khawatir tentang dia. Dia tidak akan bertahan lama. Sulong juga tahu bahwa Han San Qian melompat keluar dan meneriakkan kata-kata ini saat ini hanya karena dia mulai tidak dapat bertahan. Pada saat kritis ini, mereka tentu perlu bertahan. Namun, dorongan Sulong kepada bawahannya hanyalah teriakan, sementara pihak Han San Qian merupakan pencegahan militer langsung. Dari segi efek, perbedaan antara kedua orang itu juga sangat besar. Setelah mendengar ini, semua orang mundur beberapa langkah, tetapi hanya maju selangkah. Tidak mungkin. Perintah itu jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan rasa takut. Sulong, masih ada panglima tertinggi, kan? Mengapa kamu masih berbicara denganku di sini? Bawa orang-orangmu dan segera keluar dari sini, kalau tidak, aku akan membunuh orang sebanyak yang ada. Han San Qian berkata dengan wajah dingin. Setelah ini, Sulong dan yang lainnya juga tampak sangat jelek. Meskipun mereka sudah memiliki garis bawah umum di hati mereka, pernyataan langsung Han San Qian jelas jauh lebih rendah daripada garis bawah mereka. Garis bawah ini benar-benar memalukan yang tertulis di dahi mereka. Bagaimana mereka bisa menerimanya? Hampir 100.000 pasukan benar-benar diusir oleh satu orang dengan seekor binatang buas. Tidak perlu mengatakannya untuk mempermalukan orang. Mereka akan merasa malu dan ingin bunuh diri ketika mereka memikirkannya. Ini benar-benar keterlaluan. Han San Qian, apakah kau mencoba menakut-nakuti kami? Aku tahu kau memiliki tingkat kultivasi yang tak terduga, tetapi aku tidak percaya kau selalu bisa begitu berani. Bahkan jika kau adalah dewa hari ini, kau tidak bisa terus maju. Dengarkan aku baik-baik, serang Han San Qian dengan seluruh kekuatanmu. Jika dia berani mundur, aku jamin kepalanya akan jatuh. Begitu dia selesai berbicara, Sulong mengangkat pedangnya. Orang-orang di aula utama, patuhi perintah juga. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Utusan utama juga langsung menghunus pedangnya. Sikap di sini sangat tegas. Bahkan jika mereka ingin kalah, mereka pasti tidak akan kalah dengan cara ini. Mereka tetap harus menunjukkan momentum dan sikap yang seharusnya mereka miliki. Han San Qian tersenyum menghina. Sebenarnya, dia juga tahu bahwa semuanya hampir berkembang ke titik ini. Jika kelinci didorong ke sudut, mereka akan menggigit, belum lagi sekelompok orang jahat ini yang juga jahat. Namun, Han San Qian tidak bisa kehilangan momentumnya, jadi Han San Qian juga punya rencananya sendiri untuk ini. Bab 6208, Hilang. Kalian harus punya harga diri, dan aku punya harga diri. Jika orang-orang ini berhenti bicara setelah beberapa patah kata dan pergi, maka bagi Han San Qian, gelombang serangan ganas ini akan kehilangan makna terbesarnya.
Meskipun masih sangat mengejutkan musuh, efeknya justru akan sangat berkurang. Oleh karena itu, jelas ini bukan yang diinginkan Han San Qian. Karena seseorang berani membunuh dengan seekor burung pipit, tentu saja dia mengambil risiko yang sangat besar, dan hasil yang didapat dari risiko itu seharusnya yang tertinggi. Memikirkan hal ini, Han San Qian mulai membunuh secara langsung. Naga guntur berada di atas dan api bumi berada di bawah. Sambil membombardir musuh dalam skala besar, dia dengan panik menyerap kekuatan musuh untuk dirinya sendiri sebagai cadangan. Penyerapan api bumi tidak terlalu kuat, tetapi Han San Qian sebenarnya tidak membutuhkan banyak penyerapan. Energi yin di tubuhnya telah meledak hingga hampir membahayakan nyawanya. Oleh karena itu, energi yin tidak perlu ditambah terlalu kuat, tetapi ada penyerapan yang baik untuk sementara waktu menahan keluarannya yang terus-menerus. Ini sudah cukup. Kedua, Han San Qian juga membutuhkan adegan pemboman berskala besar seperti itu. Karena serangan berskala besar semacam ini tidak hanya dapat membantu dirinya sendiri untuk melakukan pembunuhan yang efektif, tetapi juga menyebabkan guncangan psikologis yang hebat bagi musuh. Api tanah dan naga guntur jelas merupakan pilihan yang bagus. Setelah melihat bahwa makanan pembuka ini hampir selesai, Han San Qian langsung membuka 8 tubuh emas, dengan kapak pangu sebagai titik inti, dan langsung meluncurkan hujan susunan kapak. Jika api tanah dan naga guntur dalam arti tertentu, situasinya lebih besar daripada dirinya sendiri, maka kedatangan susunan kapak jelas lebih besar daripada situasinya. Di bawah hujan kapak, orang-orang berpakaian hitam sebenarnya tidak jauh berbeda dari orang-orang biasa. Di bawah serangan kelompok seperti itu, jeritan terus-menerus, dan korban yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dan terluka. Sulong dan kelompoknya sangat bingung sehingga kepala mereka mati rasa. Apa-apaan ini? Saya hampir menyerah. Saya telah bertarung begitu lama, tetapi Han San Qian tidak hanya pandai bertarung, tetapi dia masih menyerang dengan gila-gilaan. Berapa banyak kultivasi yang Anda sembunyikan di bawah ini? Ini hampir membuat orang gila. Namun, Sulong tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertarung sampai mati. Kedua belah pihak saling bertarung dan benar-benar terperangkap dalam tarik-menarik yang sengit. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, siang pun tiba, dan senja pun tiba. Kedua belah pihak saling tarik-menarik dengan panik, tidak ada yang menyerah. Anda mengebom saya dan saya mengebom Anda. Untuk sementara waktu, langit runtuh dan bumi retak, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Namun, dalam pertempuran sengit itu, semua orang membayar harga. Seperti yang diharapkan Sulong dan yang lainnya, pertahanan Han San Qian memang memiliki batas. Setelah mencapai ambang batas tertentu, Han San Qian mulai hancur oleh serangan semua orang. Dalam proses ini, bekas luka semakin menumpuk, hingga kemudian, Han San Qian sudah ditutupi dengan bekas luka. Tidak ada seorang pun yang tidak terluka. Bagaimanapun, Han San Qian adalah tubuh daging dan darah. Hanya saja dia menggunakan berbagai trik untuk mencapai pertahanan dasar sebelumnya. Berkali-kali, Han San Qian hanya bermain trik. Dalam pertarungan yang begitu sulit, Han San Qian jelas tidak bisa terus berpura-pura, jadi tidak dapat dihindari untuk menderita sakit dan cedera. Terutama di tahap selanjutnya, Han San Qian kekurangan QR, titik dukungan tembakan udara, yang jelas lebih sulit untuk sementara waktu. QR tidak punya pilihan. Meskipun dia menyerap Yang Qi sepanjang malam tadi malam, bagaimanapun juga, yang pertama baru saja diserap, dan fondasinya tidak begitu stabil dalam penggunaannya. Selain itu, kultivasi dan kumpulannya tidak mungkin berada di luar imajinasi orang biasa seperti Han San Qian, atau semua jenis sihir yang keterlaluan ditambahkan ke tubuhnya, jadi, pada kenyataannya, setelah gelombang serangan pertama, dia benar-benar jatuh ke dalam kondisi kelelahan yang sulit. Dalam serangan berikutnya, dia pada dasarnya hanya bisa datang beberapa kali sesekali, dan bantuannya kepada Han San Qian memang sangat sedikit. Namun, bagi Han San Qian, ini sudah cukup. Dengan formasi pedang dan formasi kapak terakhir jatuh bersamaan, seluruh kubu berpakaian hitam telah hancur total. Posisi itu dipenuhi asap dan ledakan, dan itu sangat tragis untuk sementara waktu, tetapi ini juga merupakan serangan terakhir kedua belah pihak. Han San Qian benar-benar kehabisan tenaga, dan orang-orang berpakaian hitam juga mencapai saat-saat terakhir. Bab 6209, Masa-masa sulit. Hari mulai gelap, dan aksi mereka telah memasuki tahap akhir. Tentu saja, dalam arti tertentu, mereka akhirnya kelelahan dan menderita banyak korban. Setelah ledakan itu, tempat kejadian benar-benar sunyi.
Semua orang menyaksikan kejadian itu dengan mata terbuka lebar, termasuk Sulong dan yang lainnya, Kuer, dan bahkan kura-kura tua dan yang lainnya yang berada jauh di kuburan. Masing-masing dari mereka ingin tahu apa hasil akhirnya, tetapi tidak seorang pun berani membuat sedikit suara saat ini untuk memengaruhi pengamatan mereka yang cermat. Saya tidak tahu berapa lama, asap berangsur-angsur menghilang, dan semua debu mengendap. Di tengah posisi itu, Han Sanqian masih berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi permukaan tubuhnya sudah ditutupi dengan bekas luka. Di bahunya, kapak Pangu dibawa ke sana, berdarah, dan tidak diketahui apakah itu dari Han Sanqian atau musuh-musuh itu. Di sisi lain, pedang giok masih memancarkan sedikit rasa dingin, tetapi darah di atasnya jelas lebih banyak daripada darah di kapak. Dalam jarak beberapa puluh meter di sekitar Han Sanqian, mayat-mayat orang berpakaian hitam berserakan di tanah, menyedihkan dan aneh. Dia semakin jauh, dan sekelompok orang berpakaian hitam mengelilinginya, tetapi mereka mundur saat mengepungnya. Jika Han Sanqian menatap mereka, beberapa dari mereka akan sangat takut sehingga mereka akan menjatuhkan senjata mereka dan melarikan diri. Tatapan mematikan seperti itu akan membuat siapapun merasa kedinginan. Terutama setelah seharian bertempur, semua orang sangat takut pada dewa pembunuh ini. Hari mulai gelap. Han Sanqian menatap langit dan berkata dengan dingin. Kamu juga lelah. Sulong melawan dengan tegas. Mereka ingin mengakui kekalahan dengan cara yang paling sopan, tetapi Han Sanqian tidak hanya menolak, tetapi juga membantai mereka dengan kekuatan. Berdarah. Pada titik ini, Sulong tidak mau mengakui kekalahan. Dia tahu betul bahwa kekuatan pasukannya telah banyak berkurang oleh Han Sanqian. Ini banyak, salah satunya berasal dari pembantaian Han Sanqian selama satu sore penuh, secara fisik membunuh banyak bawahannya. Alasan lainnya adalah guncangan mental yang disebabkan oleh pembantaian Han Sanqian terhadap bawahannya. Bawahan ini pada dasarnya telah kehilangan semangat juang mereka, dan seluruh pasukan telah mati. Jika semuanya berakhir di sini, mereka justru akan menderita kerugian besar, yang sebenarnya merupakan hasil yang sulit mereka terima. Oleh karena itu, lebih baik memecahkan toples dan mengakhirinya sepenuhnya. Namun, masalahnya adalah waktu hampir habis bagi mereka. Saat ini, mereka tidak mungkin mengatur serangan besar-besaran terhadap Han Sanqian. Sampai batas tertentu, mereka hanya memiliki dua pilihan terakhir. Entah berkemah di tempat dan mengakhiri perang hari ini untuk sementara, atau memanfaatkan waktu untuk mengungsi dengan pasukan besar. Tidak peduli pilihan mana yang diambil, akan ada lebih banyak korban. Tak perlu dikatakan, Han Sanqian pasti akan memanfaatkan sisa dirinya untuk melancarkan serangkaian serangan diam-diam terhadap anak buahnya yang tidur di bawah tanah. Karena mereka tidak tahu berapa banyak bahan mentah yang tersisa bagi Han Sanqian, Sulong dan yang lainnya tidak dapat mengetahui berapa banyak serangan diam-diam yang akan dia bawa kepada mereka di malam hari. Dari sudut pandang mereka, korban dari serangan diam-diam ini mungkin sangat besar, karena tadi malam dapat dianggap sebagai ujian kecil keterampilan Han Sanqian. Metode dan efeknya masih dalam tahap uji coba. Namun hari ini, setelah Han Sanqian menjadi ahli dalam hal-hal ini, serangannya tentu akan lebih ganas. Oleh karena itu, cara pertama agak terlalu berisiko. Jika kerugiannya terlalu besar, maka mereka benar-benar tidak akan memiliki apa-apa. Cara kedua adalah mengungsi sekarang, dan mereka pasti akan dikejar oleh Han Sanqian dan para pelaut. Meskipun Han Sanqian ganas, dia jelas sekarang dalam keadaan lelah. Kedua, para pelaut masih agak jauh dari sini. Oleh karena itu, bahkan jika mereka ingin mengejar kita yang melarikan diri, efeknya tidak akan terlalu bagus. Tentu saja, ini berarti bahwa kerugian orang-orang berpakaian hitam dapat diminimalkan. Namun ada titik yang paling fatal dalam melakukannya, yaitu, moral pasukan akan hancur total, dan itu adalah jenis yang tidak peduli seberapa banyak Anda ingin menyemangati mereka, mereka tidak akan datang. Dua masalah sulit diletakkan di depan Anda. Itu tergantung pada bagaimana Anda memilih. Bab 6210, lucu sekali. Jadi apa? Han Sanqian tersenyum lembut. Wajah Sulong berubah dingin, kau tidak perlu berpura-pura. Lihat luka-luka di sekujur tubuhmu. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kau tidak bisa begitu galak sepanjang waktu. Kau hanya macan kertas. Apa kau pikir aku benar-benar khawatir dengan kegelapan? Tidak, aku hanya membencimu, karena tidak lama lagi kami akan menghajarmu sampai mati. Han Sanqian sebenarnya setuju dengan kebenaran itu.
Memang, batas pribadinya pada dasarnya telah mencapai puncak, dan mustahil baginya untuk terus berjuang lebih lama lagi. Namun, dia tahu betul bahwa Sulong mengatakan kata-kata ini untuk mencari jalan keluar bagi mereka, untuk memberitahu orang-orang ini bahwa dia masih memiliki kekuatan di pihaknya, dan orang-orangnya tidak perlu terlalu berkecil hati. Jadi, bagaimana Han San Qian bisa mengakuinya? Aku juga benci hari mulai gelap, kalau tidak, aku bisa membunuh lebih banyak dari kalian. Tapi tidak masalah, aku bisa terus membunuhmu malam ini dan besok pagi. Itu juga bagus. Lagi pula aku sedikit lelah. Istirahat dan mengisi ulang tenaga semalaman sebenarnya tidak buruk. Han San Qian menunjukkan senyum dingin, yang membuat gerombolan pria berpakaian hitam itu menggigil. Mereka telah dipukuli oleh Han San Qian dengan sangat parah sehingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Itu cukup menyedihkan, tetapi Han San Qian masih ingin terus mengganggu mereka. Di mana keadilan? Kamu masih keras kepala. Setelah Sulong selesai berbicara, dia berpura-pura marah dan hendak melangkah maju. Pada saat ini, tetua keempat buru-buru menghentikan Sulong dan berkata, "Kepala istana, mengapa repot-repot dengan orang seperti itu? Dia hanya tikus yang jahat. Dia memanfaatkan ketidaksiapan kita tadi malam dan meracuni kita, lalu menyerang pasukan kita hari ini. Dia hanya menciptakan persona yang tampaknya sangat kuat. Sebenarnya, dia memang seperti itu. Kita tidak perlu takut padanya. Namun, apapun yang terjadi, kita telah membuat kesalahan dalam mengerahkan pertahanan kita tadi malam, dan membiarkan bajingan ini memanfaatkan kesempatan hari ini, sehingga saudara-saudara kita menderita terlalu banyak kerusakan. Malam ini sudah larut, dan pasukan kita bertempur di siang hari, dan tidak ada rencana untuk bersiap menghadapi malam. Demi keselamatan lebih banyak saudara, saya sarankan untuk mengevakuasi pasukan." Tetua keempat sangat cerdas. Alasan mengapa dia dapat dipercaya oleh Sulong dan tetua pertama jelas karena kecerdasannya ini. Kecerdasan ini lebih dari sekadar firasat biasa yang salah. Sebenarnya, dia pintar mengamati ekspresi orang-orang. Ketika dia melihat ekspresi Sulong, dia pada dasarnya tahu apa yang telah diputuskan Sulong. Berdasarkan hal ini, dia dengan cepat membuat penilaian dan menemukan alasan bagi keluarganya untuk mundur. Tetua itu juga langsung mengerti artinya, dan dia dengan cepat berdiri dan berkata, "Ya, kepala istana, kekalahan hari ini memang karena kita tidak bertanggung jawab atas manajemen. Setelah kita kembali, kita akan mengakui kesalahan kita dan dihukum, tetapi untuk saat ini, pertama-tama kita harus mempertimbangkan keselamatan saudara-saudara kita." Sulong berpura-pura serius, dan kemudian melihat utusan utama di samping, utusan khusus, "Masalah ini memang karena kesalahan penempatan kita, yang menyebabkan korban yang begitu serius di antara saudara-saudara. Anda lihat. Mereka sangat pintar dan tahu untuk mengambil tanggung jawab pada diri mereka sendiri. Tentu saja, mereka bukan orang baik dan bersedia mengambil tanggung jawab ini. Mereka hanya ingin mengandalkan metode ini untuk memberitahu para prajurit bahwa kekalahan ini bukan urusan mereka, juga bukan disebabkan oleh musuh yang terlalu kuat. Semuanya disebabkan oleh keputusan yang salah yang dibuat oleh manajemen mereka. Bila perlu, seseorang harus disalahkan dan seseorang harus bertanggung jawab. Dengan cara ini, moral yang tidak dapat diperbaiki setidaknya teratasi." Utusan utama tentu saja memahami taktik Sulong, mengerutkan kening dengan sedikit ketidakpuasan, dan berkata, "Tuan Istana Su, Anda benar-benar mengecewakan saya. Pertahanan dan penempatan lain dari seluruh bawahan semuanya berada di bawah tanggung jawab Anda dan beberapa orang, tetapi Anda mengabaikan tugas Anda dan meninggalkan celah seperti itu bagi musuh, yang mengakibatkan kerugian besar bagi saudara-saudara saya. Namun, saya tidak akan membahas kesalahan Anda hari ini untuk saat ini. Sekarang, kita harus fokus pada perlindungan kerugian. Sampaikan perintah saya, semua orang segera mundur. Kita akan membalas dendam hari ini nanti." Ya. Sekelompok orang bertindak bersama, menafsirkan mundurnya pasukan yang kalah dengan jelas. Han San Qian hampir tertawa ketika melihatnya, tetapi terkadang dia harus mengakui bahwa di balik hal-hal yang tampaknya kekanak-kanakan ini, sebenarnya itu adalah taktik politik kekuasaan yang paling umum digunakan.